bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan sebenarnya, dan dia turun dengan juga membawa kebenaran. Ya, jadi Al-Qur'an itu diturunkan dengan hak, tidak dengan main-main. Makin ke sini makin sering kita dengar testimoni orang-orang yang berilmu. Mereka meneliti Al-Quran lalu menemukan kebenaran di dalamnya, lalu convert atau masuk Islam. Ya. Jadi kalau kita lihat, memang Quran itu bukan buatan manusia, ya. Sehingga kalimat al-haq di situ itu kalimat yang menyiratkan substansinya, kronologinya. Quran itu harus dipandang sebagai al-haq, kebenaran yang hakiki. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Dan kami tidak mengutus Muhammad kecuali sebagai, ini yang sering saya sampaikan, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dua fungsi yang harus dibawa secara integral, tidak boleh parsial. Secara utuh, tidak boleh terputus. Nah, sekarang ini kecenderungan manusia, baik yang ceramah maupun yang dengerin ceramah, itu hanya yang maunya basyiron saja, tidak mau nadhiron. Maunya dengar ceramah tentang yang enak-enak, yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, yang ringan-ringan saja. Tidak mau yang tidak enak, tidak mau yang berat, tidak mau. Menurutnya agama itu gampang. Gampang. Akhirnya gampang, no. Nah, ini loh yang berbahaya. Allah memang pernah dawuh, yasir wala tu'asir. Kamu itu permudahlah, jangan persulit. Maksudnya apa? Ya kalau kamu itu dalam hal-hal tertentu, Allah sudah kasih arahan, aturan. Jangan bikin hal-hal lain, itu mempersulit diri. Aturan bikin rumah, atau aturan pindah rumah. Pindah ya pindah saja, asalkan nggak hujan gitu aja berangkat sudah. Enggak, harus jam segini, waktu surupe srengenge, dinoe harus dino, apa? Ora ono sandi olo, nggak boleh kena nogo dino. Akhirnya pernah itu saya lihat sendiri pindahan rumah itu karena ngikuti kayak gitu. Harus pada saat tenggelamnya matahari katanya. Was pada saat itu hujan, jadi ya dulu pindah rumah itu kan digotong gitu ya. Rumahnya itu langsung digotong bareng-bareng gitu, jadi nggak dilepas protoli satu-satu dulu, tapi langsung digotong utuh gitu. Lah digotong utuh pada saat hujan, padahal aturan tradisinya yang ibu-ibu bawa peralatan, bawa kasur, bawa apa, ya kejadian kehujanan semua. Coba kalau ngikuti yang mudah milik Allah, pindah ya nyari yang pas gitu enak. Mau nikahan, nikahan sudah, ada saksi, ada wali, ada mahar, ada ijab kabul, sudah sah. Tapi enggak, apa aja proses yang dibuat manusia mempersulit diri. Waduh, enggak karu-karuan. Itu namanya jangan mempersulit diri. Menyembah Allah, minta tolong pada Allah, cukup langsung kepada Allah, dimanapun, saat apapun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zaman itu bisa berzikir, minta tolong kepada Allah. Ketika sholat juga begitu. Zaman sholat asalkan tempatnya bersih, suci. Baju sampean suci, bersih. Badannya suci, bersih. Sudah boleh sampean sholat di manapun itu. Dengan syarat itu. Enggak dipersulit lagi. Dengan wasilah lah, nyari kuburan lah. Itu namanya apa? Asir. Mempersulit diri. Allah melarang. Maka yasir wala tu'asir. Tapi diartikan berbeda sekarang. Ketika kita diajak, ayo sholat tahajud, ayo puasa sunnah. Yang itu memang diajarkan Allah dan sudah termasuk
Mudah itu. Tapi katanya jangan mempersulit diri loh. Bukan itu maksudnya. Ayo kita sedekah harta yang kita cintai. Aturannya memang begitu. Tapi berat Gus. Iya karena kita banyak dosa. Terasa berat. Quran juga menyatakan ka'annama yas'adu fis sama. Kalau sudah yadiqu sodrahu, kalau sudah sempit dadanya itu menjalankan agama itu beratnya seperti naik ke atas langit. Kenapa berat? Ya itu tadi. Karena mesin jiwa kita itu banyak karat-karat dosa. Nanti kalau sudah karat-karat dosa ini kita tobati, lalu kayak dikasih oli gitu misalnya mesin, enak, lancar. Maka namanya yasrah sodrahu. Kalau yasrah sodrahu itu sudah dilapangkan dadanya. Gampang. Maka itu kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masta'inu bis sabri was shalah. Kamu itu minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sehingga berat dan ringan, Quran dan Islam itu mengajarkan secara integral. Misalnya, sholat berat bagi orang sakit. Ya sudah, kamu boleh sambil duduk, tidak usah berdiri. Kok susah nyari air? Ya sudah, Allah kasih namanya rukhsah. Dari kata rohisah, ya kan? Rokhoso, rohisah, rukhsah. Artinya apa? Keringanan. Jadi keringanan. Tapi keringanan yang diatur Allah. Jangan bikin keringanan sendiri gitu loh. Keringanan. Sholat nggak bisa sambil berdiri, duduk boleh. Nggak kuat duduk karena kakinya misalnya sakit, boleh sambil berbaring. Kan gitu. Berbaring pun ternyata susah kalau harus dengan menggerakkan. Ya cukup dengan kedipan mata itu loh boleh akhirnya. Itu namanya Allah mempermudah. Tapi jangan mempermudah sendiri. Misalnya apa? Sholat 5 waktu berat. Kan nggak nuntut berat-berat. 2 waktu aja. Nggak ada gitu. Atau misalnya bertutup aurat. Sumuk berat. Berarti nggak usah tutup aurat. Buka aja bajunya, celana pendek, baju pendek. Kan Allah tidak membebani berat-berat gitu. Nggak boleh, nggak ada gitu. Jadi basyiran wa nadhiran, kabar gembira maupun ancaman, utuh. Demikian pula Allah memberi keringanan dan Allah yang sudah menguji kita dengan hal berat, ya kita terima dua-duanya. Jangan kita yang membuat mudah dengan mempermudah mengurangi aturan, bukan gitu loh. Ini jadi benar Allah memang sudah perintah jangan kamu memperberat agama. Ya, kayak tadi itu loh. Jadi agama itu memudahkan, mudah, jangan mempersulit. Tapi jangan diartikan agama itu bisa kamu cocokkan dengan nafsu. Jangan begitu, nggak begitu maksudnya. Agama mudah itu justru karena dulu ketika mau menyembah Tuhan itu harus pakai wasilah yang banyak, ritualnya banyak, gak karuban. Sekarang enggak, sama Allah dipermudah langsung, bisa bertemu Allah. Enggak usah banyak. Sampai kalau mau bertemu Allah cukup wudhu. Enggak perlu pakai nyembelih apa segala macam, enggak ada. Enak, itu maksudnya. Gitu. Jadi banyak hal yang dipermudah oleh Allah, tapi jangan kemudian apa yang sudah diatur Allah lalu dipangkas lagi katanya dengan dalil mempermudah, enggak gitu. Basyiran wa nadhiran juga begitu. Quran sebagai pemberi kabar gembira, kamu itu loh duduk ngaji kayak gini loh dapat pahala re. Nah kan gitu. Alhamdulillah. Pahala memang betul. Kita dengerin orang yang tausiah kebaikan dan kita dengerin dengan senang, pahala. Memandang wajah orang soleh dan sampean seneng, pahala. Ya, ada orang soleh di samping sampean, ada. Namanya soleh. Pahala benar. Orang sholat itu tiangnya agama. Nanti yang dihisab pertama di akhirat itu sholat. Kalau rajin sholat, insya Allah
baik timbangan amalnya. Benar. Di satu sisi begitu. Tapi kemudian kita juga ada ayat-ayat atau hadis tentang ancaman. Tentang orang yang hancur lebur amarnya karena ria. Jangan ria. Kita sedekah itu punya banyak amal itu. Ya. Tapi kemudian ada ancaman. Kalau kamu menyakiti hati orang yang kamu sedekahi, atau kamu ingin disebut-sebut sedekahanmu, maka seperti debu yang nempel di batu hitam yang licin lalu kena air hujan yang deras. Gitu. Soltun itu kemudian lepas sudah. Ada begitu. Kita diiming-iming Allah dengan surga yang jannatin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha. Kita diiming-iming Allah. Ala sururim mutaqabilin, ya kan? Lu'lu'al marjan. Segala macam keindahan surga. Luar biasa. Itu basyiran. Tapi di sisi lain kita juga min syajari min zakum. Kan gitu. Nanti akan diberi makanan yang tidak akan mengenyangkan butun karena berupa duri-duri zakum orang di neraka. Mereka itu layamutu fiha wala yahya, saking beratnya siksa itu mau dibilang sampai mati tapi kok bisa merasakan sakit, mau dibilang hidup tapi kok enggak pernah merasakan enak, berat, kena siksa terus, diancamkan. Maka illa di sini disebut dalam ayat 105 surat Al-Isra ini, wa ma arsalnaka, wahai Muhammad, kami tidak mengutusmu itu illa kecuali sebagai apa? Mubasyiran, pemberi kabar gembira tentang pahala, tentang surga, tentang kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Tapi di sisi lain juga sebagai wanadhiron, juga sebagai pemberi peringatan, ancaman neraka, tentang ancaman penyakit-penyakit hati. Itulah tentang hal-hal yang sifatnya perintah yang berat. Memang ada dalam Islam, perintah berat itu ada. Orang jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum itu berat. Gimana? Islam itu ringan, tidak ada ringan. Gimana? Orang disuruh meninggalkan rumah, ya toh? Lalu modal sendiri, harus cari sangu sendiri, kendaraan sendiri untuk perang menuju mati. Mana ada itu dianggap ringan? Tidak ada. Itu berat. Tapi di sisi lain Allah juga menggambarkan, jangan takut, kami bersamamu. Loh, gitu. Itu basyiran. Gitu. Jadi Islam itu memang memberikan tes dalam bentuk kenikmatan maupun ketidaknikmatan. Itu. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur agar engkau membacakan bagi manusia itu juga secara perlahan-lahan, dan kami menurunkannya juga secara bertahap. Itulah hebatnya dan bijaksananya Allah. Perubahan paradigma, perubahan peradaban manusia itu tidak bisa mak ujuk-ujuk langsung beleng, suruh pindah belek, tidak bisa. Banyak sekali perintah Al-Quran itu yang sifatnya bertahap, ya. Misalnya, jadi ada orang yang ngomong bahwa jilbab itu budaya Arab, keliru besar itu. Arab justru ketika Islam belum datang itu tidak berjilbab, tidak ada malahan. Coba di Google situ, cara berpakaian orang Arab sebelum Islam. Malah tidak berjilbab, tidak ada. Jadi rambutnya ya tetap rowe di rowe itu, memang ada kayak semacam todung penutup kepala dari panas gitu, tapi ya cuma disampirkan gitu. Nah Islam datang tidak langsung nyuruh bertutup aurat lengkap illa kafaihi wajhi, enggak. Tidak hanya kemudian nutup hanya
muka dan telapak tangan langsung yang terbuka, enggak. Bertahap. Misalnya surat Al-Ahzab ayat 33 dan 59. Itu diterangkan di sana perintah berjilbab. Tapi dalam hadisnya masih boleh tampak apa? Leher untuk surat Al-Ahzab 33 dan 59. Tapi begitu sudah lama, waktu 33 59 masih boleh itu hanya sekedar menutup rambut ya. Tapi leher masih kelihatan. Jadi kayak orang uteran gitu. Tapi begitu surat An-Nur ayat 31 turun, maka ulurkanlah jilbabmu ke dadamu. Sudah diperkuat dengan hadis, hanya boleh aurat perempuan itu yang tampak muka dan telapak tangan. Maka kemudian sudah leher tidak boleh kelihatan gitu. Itu namanya bertahap. Demikian pula saya sudah pernah menceritakan tentang tahapan larangan perintah khomer itu. Larangan untuk menjauhkan diri dari khomer diawali dengan ayat yang menjelaskan tentang wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa dosa keduanya khomer dan satunya apa itu azlam ya, itu ada manfaatnya tapi lebih besar mudorot atau dosanya. Jadi tidak dilarang waktu itu, hanya diterangkan tentang apa? Manfaat dan mudorotnya. Diterangkan secara bertahapnya gitu. Kan nggak bisa langsung dilarang. Soalnya minuman khamr itu bagi orang Arab zaman itu ya kayak kita minum teh, minum kopi gitu aja. Memang penghangat tubuh lah. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya apa. Tapi kemudian ternyata Allah bermaksud memang untuk apa? Melarang itu. Tapi larangan itu pun diterangkan secara bertahap. Jadi pertama apa? Diterangkan tentang wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 219. Coba dilihat sana. Al-Baqarah ayat 219. Maka biar kita tahu bagaimana bertahapnya ya. Nggih, izin Gus Dari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 219. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khomer dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Shadaqallahul adzim. Nah itu tampak di situ kan. Betapa saat itu hanya diterangkan saja. Memang ada manfaat di khamr, tapi manfaatnya itu lebih kecil, malah lebih besarannya apa? Mudorotnya. Jadi kita kan lihat memang sekarang kayak misalnya narkoba, itu kan ada manfaatnya untuk apa? Obat bius misalnya. Tapi kalau dimakan langsung oleh manusia, mudorotnya lebih besar. Tapi nggak ada larangan waktu itu. Baru kemudian setelah sekian lama, kemudian Allah melarang. Melarang tapi terbatas, nggak langsung dilarang full. Tapi dilarang karena banyak para sahabat itu yang ketika sholat itu ngelantur. Malah ketika membaca surat Al-Kafirun itu harusnya la a'budu ma ta'budun, atau
Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Hilang lanya. A'budu ma ta'budun gitu. Karena sedang mabuk. Maka kemudian Allah melarang tapi hanya pada saat apa? Akan sholat. Jangan minum khamar dah. Minimal pada saat akan sholat. Di surat An-Nisa ayat 43. Coba dibuka. Surat An-Nisa ayat 43. Izin, Gus. Izin, Gus. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dengan sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci. Usaplah wajah dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Shadaqallahul adzim. Betul. Jadi di surat tadi disebutkan tentang bagaimana janganlah kamu mendekati sholat tapi kamu dalam keadaan apa? Mabuk. Mabuk itu muring-muring. Bukan. Mabuk itu, kalau tempat saya mabuk itu orang marah-marah itu mabuk. Ya. Illa taqrabu sholat wa antum sukara. Wes, hanya pada saat akan sholat. Baru setelah sekian lama, kemudian baru dilarang mutlak. Itu pada surat Al-Maidah ayat 90. Coba dilihat. Temu? Al-Maidah. Ayat 90. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Itu udah jelas. Jadi ketika diterangkan tentang penjelasan sudah awal, manfaat dan mafsadahnya, kemudian larangan terbatas ketika hanya akan sholat, maka kemudian dilanjutkan dengan larangan total di surat Al-Maidah ayat 90. Nah, itu menunjukkan berapa tahapan-tahapan. Ya. Qul katakanlah aminu bi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, berimanlah kalian dengan Al-Quran atau tidak beriman, sama saja, tidak ada untungnya buat Allah. Kalau kamu beriman, itu manfaat untuk dirimu, selamatanmu. Tidak beriman, kerugian dan kecelakaan juga untukmu. Tidak ada fungsinya untuk Allah. Cuma aku kasih tahu kamu, kata Allah, innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujadan. Katakan Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang telah diberi pengetahuan, orang-orang beriman sebelumnya, apabila dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka, mereka itu menyungkurkan sujud, bersujud, gemetar hatinya, ya, sujadan. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Lalu mereka mengatakan, sungguh Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis karena dan mereka bertambah khusyuk. Jadi setiap kali dibacakan ayat Al-Qur'an yang menyentuh hatinya, dalam tanda kutip seperti menyinggung perbuatannya,
Tidak malah lari kemudian membenci peringatan, tapi malah justru menggetarkan hatinya, bercucuran air mata karena tobat, nikmat menangis. Itulah. Nah sekarang gimana kita? Sudah seberapa sering kita menangisi dosa-dosa kita ketika kita mendengarkan ayat-ayat firman Allah. Karena itu ciri orang beriman. Ciri orang beriman itu. Ciri orang-orang yang berilmu. Menangis. Gitu. Misalnya juga ya. Coba dibuka di surat Maryam ayat 58. Monggo. Surat Maryam 58 yang mendukung ayat ini. Betapa ciri-ciri orang beriman itu lembut hatinya, sensitif terhadap peringatan. Sensitifnya bukan malah tersinggung, tapi bergetar hatinya, kemudian menangis. Jadi kalau sekarang kita mau alim kayak gimana pun, mau hafal Quran sekalipun, tapi kalau hati kita tidak pernah menangis, berarti hati kita itu keras. Sudah ketemu Maryam 58? Ciri orang beriman itu begitu. Namun kepanggil? Surat Maryam itu surat ke-19. Ayatnya 58. Sampun, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang yang telah Oke. Tadi terputus itu balik dulu itu. Monggo yang lain. Kak Kring tadi balik dulu speakernya. Izin, Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yakni para nabi keturunan Adam dan orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh keturunan Nabi Ibrahim dan Israel, Yakub, serta orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka tunduk, sujud, dan menangis. Shadaqallahul azim. Nah itu loh, ciri orang-orang beriman itu. Ketika dibacakan ayat Allah, mereka tunduk, patuh, sujud, lalu menangis. Wes nggak banyak bantah, nggak banyak ini itu. Ciri orang beriman sejak dulu gitu. Lah kok sekarang dirubah cirinya? Kalau dibacakan ayat Al-Quran, ketawa ketiwi, nanti kalau nggak cocok, bantah. Kalau nggak cocok lagi, lari, nyari yang ngajak ketawa ketiwi. Orang beriman begitu. Tapi ketika kita ngajak orang untuk benar-benar serius memahami Quran sampai nangis, katanya nggak usah gitu, nggak usah terlalu berat gitu. Ya Pak. Coba buka lagi tuh surat Al-Maidah ayat 83 supaya lebih kuat kita. Jadi Glory bukan karena pendapat Gus Glory ini, tapi Quran yang menyatakan. Al-Maidah ayat 83, monggo. Oh, gantian yang belum baca. Ciri orang yang beriman. Monggo, Barsa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Shadaqallahu adzim. Itu, jadi ceritanya waktu itu ada beberapa ahli kitab Taurat dan Injil yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, mereka ini kan orang-orang yang masih suci hatinya. Begitu dibacakan itu benar-benar menyentuh hatinya. Tara, kata Allah, lihatlah Muhammad, a'yunahum, mata mereka. Kan gini kadang, kita nangis, tapi nangis dalam hati. Supaya ndak begitu, ditunjukkan betul sama Allah. Tara, lihatlah, a'yunahum, mata mereka, kata Allah. Langsung jadi bukan hanya hati,
Tafidu minad dam'i. Diterangkan, bercucuran air mata, bukan hatinya yang bercucuran, matanya. Jadi bukan hanya hati yang kemudian getarannya sampai ke fisik. Benar-benar bercucuran air mata, bukan hanya hatinya. Bercucuran air mata. Tafidu minad dam'i. Kenapa? Mimma arafu minal haq. Karena mereka melihat kebenaran. Sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim disampaikan idza sami'u ma unzila ila rasul. Ketika mendengar apa yang disampaikan Rasul. Jadi pertama mendengar nih. Kemudian memakai mata hatinya untuk mimma arafu minal haq. Karena melihat kebenaran itu. Nah, ini sekarang refleksinya kepada diri kita. Ketika kita mendengar ayat-ayat Allah. Alhamdulillah saya sering dulu lihat dulur-dulur di kajian tafsir ini. Yang karena penjelasan yang bayyinah di dalam kajian kita. Alhamdulillah. Banyak juga yang bergetar menangis. Itu ciri-ciri orang beriman dulu. Ciri-ciri orang yang punya bibit baik. Memang begitu lembut. Jadi kadang-kadang ya kita bercanda sesekali. Tapi ayo juga mau ketika kita diajak serius untuk bergetar hati kita. Jangan hanya bercandaan terus, nggak boleh. Ceramah hanya bercandaan terus dengan dalil bahwa kita harus bikin enjoy supaya orang tidak lari. Kalau enjoy-nya itu cocok dengan nafsu ya berarti kajian kita yang keliru. Sesekali tetap enggak apa-apa kita selingi intermezzo atau ice breaking bercanda sedikit, tapi fokusnya adalah bagaimana perubahan perilaku. Jangan fokusnya itu hanya agar sesuai dengan nafsu. Oke. Kajian kita, monggo, karena di situ disebutkan tangisan mereka itu menambahkan kekhusyuan mereka. Nah, kita berharap menjadi kelompok yang itu ya, kelompok orang yang kata hadis para sahabat itu pipinya sering basah oleh air mata. Jadi hati mereka itu lembut, mudah tersentuh peringatan, lalu mereka juga sering menangis. Abu Bakar, Umar yang garangnya kayak gitu sering menangis. Tuh. Sering muhasabah lah. Kalau para sahabat yang tinggi-tinggi mulia-mulia itu, yang bahkan derajatnya udah bukan hanya wali, saja masih sering menangisi diri di hadapan Allah. Lah kok kita melete hanya karena pinter nahu, sorob, batik, bayan, balawa, mantek, mani. Kemudian kayak nangis itu enggak perlu. Gitu ya. Ayo kita berkaca kepada beliau. Saya rasa itu, monggo, ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus mau menanyakan gini, apakah setiap surat Al-Quran yang diturunkan bertahap oleh Allah itu mewakili peristiwa tertentu, Gus? Jadi Al-Baqarah peristiwa apa? Isra ini kan Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad. Apakah surat-surat yang lainnya pun begitu? Ya, jadi bukan setiap surat ya, tapi setiap ayat itu memang punya maksud jelas dari Allah. Tapi apakah dia punya asbabun nuzul atau latar belakang turunnya? Tidak selalu. Ada yang memang ujuk-ujuk datang, tapi ada yang memang karena satu peristiwa misalnya, yas'alunaka 'anil mahid misalnya. Nanti orang akan ada bertanya tentang haid misalnya. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Ada orang yang bertanya tentang hari kiamat. Berarti memang didahului dengan apa? Ada orang yang datang untuk bertanya itu. Atau misalnya surat Al-Mujadalah, itu memang bicara tentang perempuan-perempuan yang protes, yang demo kepada Rasulullah. Karena tidak ada laki-laki yang demo, yang ada perempuan. Maka kalimatnya Al-Mujadalah itu. Jadi beberapa ayat memang ada peristiwa, tapi tidak seluruh. Karena kadang ya beberapa itu langsung prediksi dan perintah Allah untuk disampaikan. Ya. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah Sabtu seru, tak boleh kendor semangatnya karena garis finish tidak terlalu jauh ya. 20-30 tahun itu tidak jauh. Dan kita pasti akan
harus mencapai finish. Semua orang mencapai finish. Tapi tantangannya adalah bagaimana mencapai finish dalam keadaan sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat gimana? Di dunia kita mendapatkan ampunan, nikmat selalu dalam mencari ridho Allah, beribadah dengan pertolongan Allah. Di akhirat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal muslimin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله ما قضيت استغفر واتوب اليك اللهم ذوقنا البلاء والوباء وتنحسن المسير وربنا نجينا ولنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا Anda mana pasang kalau kafiran Rabbana ta'ala muslimin lakum diratan wa sunnatan al-gharin. A'udzu billahi min judil bala wal badar bi syaqasil qada syahadatil adalam sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa dhul istighfar wa sallu bi ibadina wa ala kulli syai'in qadir. Ana rabbil alamin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.